pertanyaan besarnya, ketika kita mau menikah, kita ingin cari jodoh, sudahkah kita menunjukkan kefakiran kita kepada Rabbul Alamin? Sudahkah kita mengetuk pintu langit sebelum kita mengetuk rumah calon mertua kita atau calon akhwat yang kita incarkan? Sudahkah sujud kepada Rabbul Alamin? Sudahkah kita terapkan la haula wala quwata illa billah? Nabi Musa mengajarkan kita bahwa masalah perjodohan itu nggak bisa dipisahkan dengan masalah iman, masalah tauhid, masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum menghubungi manusia, Nabi Musa meminta kepada Allah. Ini doa kata para ulama. Doa dari lubuk hati yang paling dalam. Orang tuh butuh banget sama Allah. Oleh karena itu ketika kita menjomblo selama 20-an tahun atau 30-an tahun atau mungkin kita pernah married lalu divorce lalu menjomblo udah agak lama, kita pengen bangun lembaran baru tapi belum dapat. Sudahkah kita bangun malam? Sudahkah kita sujud kepada Rabbul Alamin? Lalu kita cerita tentang kebutuhan kita. Misalnya kita sebagai seorang laki-laki kita butuh pendamping, wanita yang soleha, kita butuh sosok yang mensupport kita, atau kita sebagai akhwat kita butuh imam yang bisa menuntun kita ke jalan Shirathul Mustaqim. Itu pertanyaan yang sangat mendasar yang harus dilakukan, karena gak sedikit orang yang langsung hubungi makhluk, yang langsung mengandalkan networknya, yang langsung mengandalkan jaringannya, dan akhirnya berhasil? Enggak, karena yang paling tahu jodoh kita Rabbul Alamin. Kan terbukti banyak kasus ketika dia dia melakukan investigasi lapangan, lalu nyari informan A, informan B, informan C tentang akhwat tersebut atau tentang ikhwan tersebut, ternyata salah. Ternyata beritanya nggak A1. Yang dia temui ketika menikah nggak seindah yang dia pikirkan dan data yang dia dapatkan sebelumnya. Atau itu tadi, ada orang yang membangun hubungan belasan tahun, ternyata begitu menikah, ternyata sifat jauh berbeda, karakter berbeda. Dan itu terbukti, gitu. Artinya suasana dan atmosfer sebelum nikah itu jauh berbeda dengan setelah menikah. Ini menunjukkan bahwa hubungan pranikah itu bukan solusi, bukan solusi yang bisa menjawab seluruh tanda tanya besar kita ketika ini akhwat atau ini cewek bisa nggak sih jadi pasangan gue yang soleha, yang benar-benar sejati di saat suka maupun duka, karena semua berbeda. Apalagi kita tahu bahwa iblis itu ketika sebelum nikah, salah satu goal utamanya bagaimana membuat kita seromantis mungkin, semesra mungkin, dan sedekat mungkin. Lalu begitu kalimat qabiltu nikahaha disampaikan atau saya terima nikahnya, maka dia rubah job desk. Job desknya adalah bagaimana memisahkan dua insan ini secepat mungkin dan seberantakan mungkin. Otomatis ini kan berbeda. Lalu gue nanya sama siapa dong Ustadz? Ya Anda tanya sama Rabbul Alamin. Anda tanya kepada Alamul Ghuyub. Anda ingat surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisilah kunci-kunci hal yang gaib, kunci-kunci apa yang terjadi hari esok, 1 tahun yang akan datang, 5 tahun setelah pernikahan Anda, 10 tahun setelah pernikahan Anda. Sudahkah Anda menceritakan seluruh kebutuhan Anda tentang sebuah pernikahan sejati, tentang sebuah bahtera yang kokoh kepada pencipta Anda? Banyak orang lupa masalah itu. Dia hanya mengandalkan otaknya, dia hanya mengandalkan analisanya dalam PDKT, dalam pendekatan, dia mengandalkan kemampuannya meluluhkan hati calon mertua dia dan lain sebagainya. Tapi dia lupa bahwa ini alam semestanya ada penciptanya, ada pemiliknya, dan dia yang paling tahu mana yang terbaik buat kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah yang lebih tahu, Anda nggak ngerti apa-apa. Jadi ini yang perlu kita camkan sebelum kita ikhtiar dengan teman kita atau dengan ustadz kita atau dijodohin melalui pihak lain. Tunjukkan kebutuhan kita kepada Rabbul Alamin. Tunjukkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukkan la haula wala quwata illa billah ketika kita mencari jodoh. Bangun, doa kepada Allah, sujud, lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta semuanya gitu loh. Tunjukkan sebutuh-butuhnya kita. Dan Allah katakan ud'uuni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan. Hubungan antara perjodohan dengan tauhid itu sangat amat erat. Kalau kita benar-benar merealisasikan iman dan tauhid kita, maka insya Allah jodoh akan didapat dengan sukses sebagaimana Nabi Musa mendapatkan jodoh beliau dengan cara yang begitu elegan. Mungkin itu. Dan yang kita ingin tegaskan, kita nggak mengharamkan CV ya. CV salah satu ikhtiar. Tapi
Yang pertama dan utama, sudahkah kita meminta kepada zat yang paling tahu tentang kita? Mungkin itu. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih Ustaz.